Menarik tadi dari Bang Pardana Baban, PSI tidak harus memberikan dukungan kepada Ganjar meski Kaisang sebagai ketua umum. Kalau dari Mas Habib sendiri atau mungkin Gerindra, para pendukung Pak Prabowo, menginginkan PSI tidak sih masuk dalam barisan pendukung? Ya tentu ya. Tentu ya. Sangat berharap ya bro and sis ya PSI ini bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Ada dua hal ya. Pertama dari secara objektif dulu dari situasi politik saat ini. Kalau PSI itu mendukung Pak Ganjar atau bergabung dengan PDIP itu sama saja kita memberi gula ke teh manis, Mbak. Karena PDIP itu partai yang sudah besar, punya capres cukup kuat, ya kan, didukung Ibu Mega dan lain sebagainya. Saya pikir sudah cukup lengkap lah. Nah, yang kurang-kurang lengkap ini kan Pak Prabowo mau maju sendiri susah, ya maksudnya kan. PDIP nggak terlalu butuh-butuh banget gitu dukungan PSI. Artinya secara objektif ya, PSI itu pasti lebih berharga ketika bergabung dengan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau lebih berharga, insya Allah akan lebih dihargai. Nah, gitu ya. Yang kedua, politik Pak Prabowo, politik kami Gerindra adalah politik merangkul. Ya, kami punya empati dan simpati terhadap anak-anak muda ini terutama. Pak Prabowo itu senang sekali kalau ada anak muda cerdas, pintar, punya idealisme, mau terjun ke politik. Itu aja, nggak gabung ke Pak Prabowo. Kalau ada orang anak-anak muda yang membentuk organisasi politik, membentuk partai berpolitik, Pak Prabowo udah senang. Apalagi mendukung Pak Prabowo. Nah itu dia, politik merangkul terutama generasi muda ini yang memang menjadi salah satu praktek politik yang dilakukan Pak Prabowo. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan pandangannya pasti jauh ke depan. Sedangkan kita memang berjuang di politik ini untuk apa? Ya bukan untuk diri kita sendiri kok. Perjuangan politik itu adalah perjuangan puluhan tahun ke depan. Kita ingin Indonesia seperti apa. Nah, semoga ya insya Allah anak-anak muda inilah yang bakal terus dan bisa terus melanjutkan cita-cita yang sedang kita perjuangkan saat ini. Nah itu dia. Jadi kalau Mbak Caca tanyakan mau atau nggak, mau pakai banget. Gitu kan. Kita warm welcome terhadap bro and sis PSI. Ini kan jelas, saya tidak bilang mengatakan secara letterlah bahwa PDIP tidak menginginkan PSI, tapi yang nggak harus juga. Sementara ada partai Gerindra atau barisan pendukung Pak Prabowo mau pakai banget. Lantas apa lagi pertimbangan PSI, Mbak Isyana? Ya Mbak Caca, sampai saat ini tentu saja kami memperhatikan situasi-situasi yang terjadi, tapi memang kita masih menunggu saat yang tepat untuk nantinya menyampaikan dukungan PSI terkait dengan Capres dan Cawapres. Karena sampai saat ini juga kita ketahui bersama bahwa belum ada cawapres yang ditentukan, sehingga kami tetap mengambil sikap ojo ke susu dan tentu saja terus melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan berbagai partai, baik yang mendukung Pak Ganjar maupun yang mendukung Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu tuh Mbak Caca sampai saat ini posisi PSI. Iya, yang nanti memberikan keputusan itu siapa? Kaisang atau ayahnya Kaisang, Pak Jokowi? Dari PSI tentu saja pasti akan dibicarakan secara bersama-sama Mbak Caca. Mohon doanya agar nanti kami bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan tentu saja yang paling penting apapun keputusan yang akan kami ambil nantinya, yang paling penting kami akan tetap menjalankan politik yang gembira, santun dan santuy, dan mudah-mudahan pemilu di 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai dan nantinya ke depannya tetap dapat kembali bergotong royong lagi semua pihak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kaito. Baik, Kang Ujang, kalau pakai hitungan matematika sudah jelas, yang lebih menginginkan ya dari kubu Pak Prabowo, tapi kenapa masih bimbang PSI? Apa sih faktor X di sini? Ya ada faktor lain ya. Pertama saya melihat kemarin ada bocoran di belakang layar gitu. Antara Pak Jokowi dengan Bu Mega katanya akan rekonsiliasi. Kan hubungannya nggak jelas. Saya dengar ada maksudnya hubungan apa? Hubungan naik turun ini Bang. Hubungan politiknya. Nah, itu dilihat oleh publik, oleh kita semua dan analisa kita ke sana Bang. Nah, itu langsung saya dengar dari anaknya Bang. Nah, oleh karena itu dengar dulu. Dalam konteks itu, ini hubungannya dengan PSI. Artinya begini, kalau ini ada rekonsiliasi, kita tidak tahu apakah memang nanti mendukung Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar atau tidak. Nah, kan ada kepentingan yang lain, Bang Panda. Apa? Kepentingan Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini kan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting. Posisi PSI kenapa sekarang masih main di tengah? Karena menunggu itu. Karena bagaimanapun saya melihat kemarin Pak SBY bertemu nih. Saya melihatnya ya. Bukan hanya sekedar bertemu ini. Saya meyakini
menawarkan juga ke Pak SBY kalau saya menganalisanya lebih dalam nih. Menganalisa misalkan karena Pak SBY sudah mendukung Pak Prabowo, Demokrat sudah ada di Pak Prabowo. Nah kepentingan Pak Jokowi menginginkan katakanlah tanda petik Gibran untuk didorong sebagai cawapres. Maka Pak SBY menjadi penting di situ. Nah kepentingan itu makanya muncullah istilah kalau nanti ada reshuffle Demokrat masuk atau AHY masuk karena bisa jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagaimana Pak SBY dengan sosok cawapres. Kalau saya melihatnya ya sosok cawapres di Prabowo siapa? Nah saya meyakini itu diungkaplah secara halus nama Gibran kalau saya mengatakan. Makanya muncullah istilah bahwa ada reshuffle nanti AHY masuk. Dan itu kencang. Nah maksud saya Bang Panda, tadi dulu. Maksud saya kalau itu terjadi ya maka PSI bisa saja kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran kan masih andai-andai memang. Tapi ini bisa terjadi kalau MK-nya memutuskan. Maka dalam konteks itu PSI ya bisa ke Pak Prabowo. Peluangnya di situ. Kalau saya melihatnya begitu. Analisamu ini sudah. Baik. Bang Panda, tanggapi? Boleh ditanggapi? Enggak, analisamu ini udah ngelantur. Gimana? Sudah tersesat gitu loh. Gimana? Sangat tidak sehat kita melibatkan Jokowi. Betul. Nanti pendapat Jokowi lah yang memutuskan Gibran mau jadi gitu. Itu jahat itu. Terus terang aja. Kasihan, hormatilah Jokowi itu. Hormatilah keapaan keluarga itu. Nanti Kaisang akan tanya bapaknya. Kaisang akan mengatakan apakah ke Prabowo atau berhentilah yang begitu-begituan. Ya Bang. Dengar dulu. Ya. Aku kasih tahu terutama pengamat-pengamat. Berhentilah mendramatisir satu hal yang sama sekali tidak sehat dan tidak betul terjadi. Seakan-akan Jokowi ini berambisi begitu apa memainkan dua anaknya berpolitik, mendorong supaya ini, menentukan ini sehingga hubungannya dengan Mega jadi omong kosong semua itu. Gitu loh. Kalau ada 5% aja betul masih lumayan. Sama sekali. Terkecuali pengamat ini yang berikan komentar baru seminggu nginap di Tekumar, kemudian seminggu di Bogor. Mendengarlah diskusi hati ke hati, ngomonglah. Nggak ada. Kita juga supaya sehat demokrasi ini, janganlah kait-kaitkan Kaisang itu dengan Jokowi. Jangan kait-kaitkan Gibran dengan Jokowi. Mereka sudah anak yang dewasa, sudah anak menentukan. Ya abang melihatnya begitu. Loh, bukan melihatnya begitu. Kita ngomong sama Jokowi kok. Baik, Bang Panda. Bukan kita lihatnya begitu. Bang Panda, kalaulah mungkin kita sekarang kita selesai hubungan antara Kaisang dengan Pak Jokowi. Lantas kalau dari Ibu Mega sendiri, suasana kebatinan Bu Mega dengan masuknya Kaisang itu seperti apa? Mau ditarik atau tidak sih? Mega itu sangat menghormati otonomi daripada keluarga-keluarga. Sejauh yang ku kenal Mega tidak sejahil itu, seiseng itu untuk nyampur-nyampuri ya begituan. Ya sama dengan dia juga tidak suka orang nyampur-nyampuri anaknya Puan atau Prananda. Iya kan? Itu dan aku sama sekali tidak melihat ada indikasi ke situ. Gitu loh. Sehingga dikait-kaitkan Mega kemudian enggak lah. Oke. Baik, ini jadi menarik ketika memang posisi dari Ibu Mega dengan masuknya Kaisang di PSI seperti itu. Tidak ada keinginan untuk menarik karena anak dari Pak Jokowi. Karena memang ada implikasi yang mungkin timbul jikalau memang PSI bergabung kepada PDIP. Jadi hilal pertemuan antara Kaisang dengan Ibu Mega mungkin terjadi tidak ya? Kalau sudah bertemu kan arahnya koalisi. Apa kabar nanti di sini Pak Prabowo? Sesaat lagi.